Kabar gembira buat seluruh umat Islam, teman-teman. Jumlah orang yang tewas di dalam Israel mencapai 120-an. Mungkin akan ada yang bertanya, emang ini kabar gembira? Emang kita boleh bergembira atas tewasnya seseorang? Teman-teman, jawabannya dengan jelas. Kalau dia adalah musuh umat Islam, maka hukumnya wajib bergembira. Imam Nawawi mengatakan rasa gembira atas binasannya orang zalim dan orang perusak adalah salah satu bentuk yang paling untuk menampakkan loyalitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita umur sampai kita bisa hidup untuk melihat kota Tel Aviv ini dan semua kota-kota yang dijajah di Palestina bebas dari Zionis dan semua penjajahnya keluar dan orang Palestina kembali lagi ke rumah-rumah mereka yang sebelum tahun 48 yang mereka masih simpan kuncinya sampai hari ini. Pesan terakhir anak, teman-teman, tunjukkan support antum kepada pejuang yang ada di dalam lapangan, terlepas dari perbedaan dengan mereka, berbeda dengan ideologi mereka, berbeda dengan pemikiran mereka, berbeda dengan manhaj mereka. Tidak boleh kita tidak menunjukkan support, tidak boleh kita netral. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman semuanya dimanapun Anda berada, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu tadi cuplikan video tentang perlunya kita semuanya selaku umat Islam wajib untuk menunjukkan loyalitas terhadap ajaran Islam. Perlu menunjukkan support kita kepada para pejuang yang selama ini rela untuk mengorbankan diri mereka, yaitu membebaskan Palestina. Ya, diantaranya adalah wajib kita semuanya untuk mendukung yaitu perjuangan Iran dalam menghadapi lawannya yaitu Israel. Ya, kenapa umat Islam seluruhnya wajib untuk mendukung Iran? Karena Israel inilah sumber malapetaka, sumber kerusakan, sumber permusuhan dan perpecahan, ya, yang melakukan genosida atau penjajahan di muka bumi ini terhadap rakyat Palestina yang sudah sekian lamanya. Maka kita tidak boleh bungkam, tidak boleh diam membiarkan Palestina dizalimi oleh Israel. Maka inilah saatnya kita semua, seluruh umat Islam di berbagai belahan dunia, terutama yaitu negara-negara di kawasan Timur Tengah yang selama ini diam, mereka semuanya wajib untuk menyuarakan perjuangan mereka, dukungan mereka kepada Iran. Ya, kalau mereka tidak bisa membantu menggunakan persenjataan, tidak berani untuk berhadapan secara langsung dengan Israel, maka paling tidak mereka memberikan support, ya, dukungan melalui media-media mereka, yaitu media-media umat Islam, ya, dengan harapan agar Iran diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa memenangkan peperangan ini, sehingga Israel bisa membayar segala kejahatannya terhadap rakyat Palestina, rakyat Gaza yang selama ini mereka menindas rakyat Gaza, sehingga bisa terbayar lunas kejahatan mereka dengan hancurnya yaitu Tel Aviv, yaitu hancurnya Israel, sehingga bisa dihapus dari peta dunia. Ini harapan kita semuanya, ya, seluruh umat Islam hendaknya untuk kompak membela perjuangan Iran untuk membebaskan rakyat Palestina, ya, dengan harapan sehingga Israel tidak lagi sewenang-wenang, tidak merasa angkuh dan sombong, sehingga mereka tidak lagi melakukan kejahatan di muka bumi ini, tidak lagi melakukan penjajahan terhadap rakyat Palestina. Maka kita wajib untuk bergembira, wajib untuk bersenang, bersukacita dengan adanya serangan Iran terhadap Israel, dan alhamdulillah
kemenangan Iran ini sudah menunjukkan tanda-tanda bahwasanya Iran ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Iran sudah menunjukkan kemenangan ya. Ini sangat menggembirakan dan kita harus berbangga dan senang. Ya, namun di balik kesenangan kita ini dengan rasa cita ini ada sebagian kelompok umat Islam yang mereka mengaku sebagai muslim tapi mereka malah bersedih dengan adanya serangan Iran terhadap Israel. Ya, ini yang patut kita curigai. Mereka mengaku sebagai umat Islam, mengaku sebagai manhaj salaf, mengaku sebagai salafus saleh, mengikut salaf. Mereka menamakan diri mereka sebagai salafi, yang kita sebut sebagai wahabi. Ini ternyata bertolak belakang dengan apa yang dirasakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Ya, umat Islam di seluruh dunia yang merasa bangga, senang, bersukacita dengan digempurnya Israel oleh Iran. Justru sebaliknya, Salafi Wahabi ini malah mereka ini bersedih hati. Bahkan mereka terus-menerus memframing Iran dengan statement Syiah, ya, madhab Syiah yang dianggap oleh Wahabi ini sebagai musuh. Nah, inilah mengapa kemudian Salafi Wahabi ini sangat membenci Iran, karena dianggapnya Syiah yang ada di Iran ini mereka bukan Islam. Ya, Syiah bukan bagian dari umat Islam. Ini betapa ekstrimnya kelompok Salafi Wahabi. Ya, mereka menganggap orang Syiah ini sebagai orang kafir. Ya, kalau bukan Islam berarti menganggap orang Syiah ini orang kafir. Sedangkan ini berbeda dengan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kita selaku umat Islam Sunni memang benar bahwasanya ada perbedaan antara Sunni dan Syiah. Namun perbedaan tersebut tidak menyebabkan kita perpecahan, perbedaan dalam ranah fiqhiyah atau ranah furu'iyah, bukan perbedaan yang menyebabkan kemudian permusuhan yang menyebabkan Syiah keluar dari Islam. Nah, ini maka kita selaku Ahlussunnah wal Jamaah tetap kita dukung siapapun dia, apapun latar belakangnya, apapun ideologinya, apapun manhajnya, apapun alirannya, ya, apapun madhabnya, hendaknya untuk kita dukung siapapun yang membela kehormatan bangsa Palestina yang berhasil meluluh lantakkan, yaitu Israel, yang berani dengan keberaniannya, ya, tanpa ada rasa gentar sedikit pun, ini berani untuk menghadapi Israel. Ya, memang kita agak merasa sedih selaku kaum Ahlussunnah wal Jamaah, ternyata tidak ada satupun negara yang mengaku sebagai negara Sunni atau negara Ahlussunnah wal Jamaah ini yang berani menghadapi kesombongan dari Israel. Ya, ternyata seperti Mesir, kemudian Arab Saudi, kemudian Jordan misalnya, ini mereka termasuk Turki, mereka selama ini serasa diam, ya, tak berkutik, menyaksikan bagaimana kezaliman Israel menganiaya, membunuh rakyat Palestina. Mereka diam mencari aman. Nah, dengan munculnya yaitu Iran, walaupun mereka ini bermadhab Syiah, maka kita selaku umat Islam wajib untuk mendukungnya, wajib untuk membelanya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing, apakah itu dengan memberikan doa, termasuk dukungan moral, termasuk kita juga membantu menggunakan media. Ya, kita gunakan media kita untuk bagaimana melemahkan kekuatan Israel, terus menyebarkan info-info yang akurat, info yang benar, dengan adanya data bahwasanya Iran hampir mendekati kemenangan. Itulah yang kita harapkan, insya Allah, dengan kekuatan kita bersama seluruh umat Islam di berbagai penjuru dunia. Ya, kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan harapan kita semuanya Allah mengabulkan doa kita sehingga Israel bisa dilumat habis, ya, tanpa sisa. Mudah-mudahan bangsa Palestina menjadi bangsa yang merdeka, bangsa yang berdaulat, bermartabat, tidak diinjak-injak lagi oleh Israel. Mudah-mudahan mereka bangsa Palestina bisa kembali ke kampung halamannya yang selama ini tanahnya dirampas, direnggut oleh bangsa Israel. Ya, ini harapan kita semuanya. Dan saat ini Israel memang menghadapi
lawan yang seimbang. Ya, artinya Iran ini memang seimbang untuk berhadapan dengan Israel yang sama-sama memiliki persenjataan yang canggih. Ya, kalaupun ternyata nanti Israel akan dibantu dengan oleh Amerika, yaitu sekutunya atau bosnya, maka kita tidak perlu khawatir, insya Allah dengan pertolongan Allah nanti Iran juga akan dibantu oleh sekutunya, ya negara-negara selama ini yang memang bukan negara Islam, namun mereka punya loyalitas yaitu dalam rangka menjaga perdamaian dunia, sehingga bisa menghinakan negara yang selama ini merasa adidaya, merasa sombong, angkuh, semena-mena kepada negara yang lain, ya seperti Rusia, China, Korea Utara, ya termasuk diantaranya negara Islam seperti Pakistan. Ini siap untuk membela, mendukung, yaitu dengan menyediakan persenjataan untuk menghadapi Israel kalau minta bantuan kepada Amerika. Ya, ini maka kita selaku kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita dukung Iran sesuai dengan posisi kita, kapasitas kita, kemampuan kita masing-masing. Jangan lagi kita mencontoh apa yang diperlihatkan watak mereka, yaitu kelompok Salafi Wahabi yang selama ini hobi sangat nyinyir kepada kaum Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk nyinyir kepada Syiah, sedangkan mereka diam saja. Ya, mereka tidak bisa berbuat apa-apa, bahkan ada rasa gundah atau kecewa ketika Iran menghancurkan Israel. Ini berarti perlu kita pertanyakan, berarti selama ini kelompok Salafi Wahabi ini ya sangat loyalitas kepada Israel, ya karena mereka kecewa kalau Iran menyerang Israel. Nah, ini yang menjadi tanda tanya mengapa watak kelompok Salafi Wahabi ini sangat membenci Iran, gampang untuk mengkafirkan, menuduh Iran yang bermadzhab Syiah ini bukan Islam, namun ternyata mereka malah memberikan dukungan kepada Israel. Ini yang patut disayangkan. Yang mudah-mudahan kelompok Salafi Wahabi ini bisa bertobat, mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan mereka semuanya mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mereka juga mau untuk mendukung, mendoakan rakyat, mendoakan Iran untuk bisa menggempur, menghinakan yaitu negara Israel. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum